Gerene mokot mas kuina wasmunaru hago kepitu wokokor pangguna Ya, ini Bung Yusradi, suara saya terdengar ya? Terdengar Bang, terdengar. Aman. Benar, oke, siap. Ya. Jadi Jakarta dalam puisi Didong dalam Seteran Jakarta sederhananya adalah Jakarta yang direspon oleh orang Gayo melalui keseniannya yang disebut dengan Didong. Di sini kita ingin seperti apa, saya mulai barangkali secara singkat saja. Kita mulai dari Jakarta, apa itu riwayat singkat dari Jakarta, abad ke-14 bernama Sunda Kelapa dan lain-lain, itu bisa kita baca. Kemudian ya ini penghuni Jakarta itu, nah ini berasal dari banyak suku di Indonesia dan juga bangsa-bangsa asing dengan latar budaya yang berbeda, ya. Termasuk ya di sini tempat pertemuannya budaya-budaya, banyak budaya di Jakarta ini. Nah, inspirasi dari gagasan ini sebetulnya ini ada waktu itu saya membaca Jakarta dalam puisi Indonesia ya, dan ada beberapa novel dan cerita pendek dan hasil diskusi saya dengan teman-teman di IKJ ketika itu di program S2 IKJ dan dosen pembimbing, sehingga saya berhati untuk mengangkat ini sebagai bagian dari karya akhir dari pencapaian akademis di S2 IKJ. Nah, orang Gayo di Jakarta, orang Gayo ini seperti kita tahu mereka bagian dari yang datang dari Gayo. Mereka ada politisi, ada pengusaha, ada dosen, seniman seperti yang saya sampaikan tadi. Jumlahnya ada sekitar 10.000 keluarga. Mereka berlokasi banyak tempat, tersebar di Jakarta Timur, Bekasi, dan lain-lain. Jabodetabek, ini kawasan Jabodetabek. Nah, adapun Ciputat tadi itu adalah yang diwakili oleh kelompok Singkite tadi, grup Didong, dan Jakarta Timur, Cibubur itu diwakili oleh grup Didong Duta. Lalu kenapa pilihannya Didong? Didong ini adalah salah satu kesenian yang paling dekat dengan masyarakat Gayo, paling akrab. Kesenian memadukan seni sastra, puisi vokal dan banyak paling mendapat tempat yang luas di hati masyarakat. Kemudian Didong ini punya pola persajakan tersendiri, punya pola persajakan yang khas. Kita akan lihatkan persajakan yang tertung di dalam Didong. Kemudian Didong ini dimainkan secara massal di tempat asalnya di Gayo, terdiri dari dua grup yang saling bertanding, namanya Didong Jalu. Masing-masing grup itu terdiri dari 25 sampai 30 orang. Jadi satu berjalan semalam suntuk, mereka bertanding sampai pagi, dan ada paling tidak ada 60 orang yang terlibat langsung dalam pertunjukan Didong itu di luar penonton, di luar panitia, tapi pemainnya itu ada sekitar 60 orang. Nah, ini disebut dengan dalam Didong tanding. Dan juga ada yang kita kenal juga dengan Didong. Nah, pola rima dalam puisi Didong ini dapat dikenali dengan mudah pada puisi Didong. Nah, ini puisi berjudul Pengebetan Saligobal yang saya ambil dari buku Elkara yang terbit tahun 1970. Ini contohnya. Ini bisa kita kenali dengan warna yang berbeda. Persamaan bunyi, pola rima yang terdapat dalam Didong ini beraneka sekali. Salah satu bentuknya adalah itu. Ya, puisi ini
itu setiap ujung larik itu selalu memiliki bunyi yang sama dengan dua kata di pertengahan larik itu. Maaf Bang, Begitu Tika, juga. gambarnya itu nggak muncul. Gambarnya nggak Oh, muncul. gambarnya nggak muncul ya? Iya, iya. Yang tadi video Tulisannya nggak muncul kedengaran. ya? Iya, iya, benar. Oh, ya. Oh, jadi ini teksnya nggak ada berarti di sana ya? Iya, iya. Teksnya nggak muncul. Tadi pengantar suaranya ada. Oh, ya. Oke, berarti ya. Mungkin ini oke, enggak apa-apa. Jadi pola rima dalam didong itu terdiri dari beberapa pola ya. Ada beberapa pola, salah satu yang disebut dengan pola persajakan zigzag. Kita belum menemukan nama khas dari pola persajakan ini, tapi secara sederhana saja saya sebut ini pola persajakan zigzag karena di ujung larik di setiap baris akhir, di setiap larik di ujung bunyi ujung larik akhir itu selalu sama dia dengan di pertengahan larik kedua berikutnya, dan itu terus secara konstan berlangsung. Tetapi ada juga pola-pola yang lain. Pola-pola yang lain itu seperti A A A A B A A A A B. Jadi pola bunyinya persamaan bunyinya di ujung A A A A A, kemudian B, kemudian A A A A B, A A A A B, begitu terus secara konstan sampai akhir karya didong itu. Lalu bagaimana mewujudkan karya ini? Nah, ini jadi ketika saya melakukan menyusun karya ini, memang saya berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk para ceh sendiri, termasuk Pak Aris almarhum, Bang Item, kemudian Kabri Wali, Bang Udin Musara, dan lain-lain. Jadi saya mendapatkan banyak sekali masukan dari mereka. Lalu kenapa pilihannya Transjakarta? Ya, kenapa harus di Transjakarta? Kenapa tidak di bus yang lain? Jadi bus Transjakarta ini adalah simbol dari mobilitas masyarakat urban. Ya. Jadi bus Transjakarta dia punya koridor khusus, punya halte khusus, dan memobilisasi publik ya sedemikian rupa sehingga dia menawarkan alat transportasi yang berbeda dengan yang reguler. Nah, jadi ini dalam pikiran saya ketika itu bus Transjakarta adalah mewakili mobilitas alat transportasi di sebuah kota ya urban yang bernama Jakarta. Untuk apa kegiatan ini dilakukan? Untuk apa Jakarta dalam posisi didong dalam Transjakarta ini dikerjakan? Pertama, ini tentu saja untuk memenuhi tugas dari Institut Kesenian Jakarta, karena saya kuliah masuk program S2 di sana tahun 2010 dan selesai 2012. Kemudian seperti tadi, ini adalah menjadi ruang ekspresi dari kaum urbanis Gayo. Termasuk kita yang berada di Jakarta ini adalah ruang ekspresi untuk kita. Bagaimana orang Gayo mengekspresikan keseniannya, jiwanya melalui kesenian, dan inilah salah satu bentuk adalah melalui kesenian didong dengan memanfaatkan, dengan menggunakan ruang pertunjukan alat transportasi Transjakarta. Dan ini bagian dari pertunjukan sastra dan memanfaatkan ruang publik yang ada di Jakarta. Jadi kegiatan ini memang bagian dari cara kita masyarakat yang menjadi urban di Jabodetabek ini, bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang publik menjadi ruang-ruang yang penuh kreativitas dan mendorong karya cipta kita. Dan sebagai seniman kita tentu bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan ini sehingga menjadi lebih membuat kota ini menjadi lebih berwarna.
Itu saya kira alasan kenapa secara singkat yang bisa saya jelaskan, saya memilih alat transportasi Transjakarta, lalu kenapa memanfaatkan Didong ini, lalu kenapa harus isunya Jakarta. Jadi isu Jakarta karena kita adalah urbanis Jakarta dan menggunakan alat transportasi yang sangat khas, yaitu Transjakarta, kemudian menggunakan ekspresi seni dalam bentuk didong yang dibawa oleh orang Gayo dari kampung halaman. Jadi didong ketika datang ke Jakarta, ya bisa saja berubah bentuk ya. Dan ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk apa? Untuk bisa dipahami benar oleh publik-publik non-Gayo. Tetapi tetap memanfaatkan ciri khas didong itu. Tadi selintas kita bisa dengarkan bagaimana dia tetap terdengar sebagai didong meskipun bahasanya bahasa Indonesia. Ya, dulu ada beberapa yang mempersoalkan ini. Itu bukan didong karena didong itu harus berbahasa Gayo. Saya katakan, saya pernah kenal dan saya pernah menyaksikan komputer, saya bilang. Almarhum Ceh Komputer ini julukan untuk Ceh utama Biak Cacak. Disebut dulu Ceh Komputer. Dia berdidong itu menggunakan banyak bahasa. Bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Arab, dan macam-macam. Ya, dalam pertunjukannya. Jadi menggunakan bahasa di luar bahasa Gayo untuk kesenian didong bukan sesuatu yang saya kira sesuatu yang perlu pembatasan terlebih di Jakarta, karena memang semangatnya ketika itu adalah kita ingin memperkenalkan didong ini ke ruang yang lebih luas sehingga masyarakat non-Gayo bisa mengenali didong ini sebagai bagian dari khasanah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia melalui orang-orang Gayo. Jadi itu saya kira tadi ya, Bung Yusradi secara singkat yang bisa saya jelaskan kenapa pertunjukan Jakarta dalam puisi didong dalam Transjakarta ini dikerjakan pada tahun 2012 yang lalu. Terima kasih untuk sementara dan mudah-mudahan saya tidak tahu apakah ini penting untuk kita, tapi saya kira ini tidak untuk saya karena kegiatan ini hasil ekspresi ini, hasil eksperimen ini setidaknya kita memperkenalkan kesenian ini ke yang lebih luas. Demikian untuk sementara, Bung Yusradi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Fikar. Ini kita berikan aplaus ini sama-sama buat Bang Fikar, luar biasa konsistensinya, terus berkesenian dan eksis sampai sekarang.